الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara dan saudari kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam Senin kita duduk kembali dalam majlis ilmu, melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir surat Al-Fajr, yang tentu tidak lain tujuan kita adalah untuk mencari petunjuk dan hidayah yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman dalam Al-Quranul Karim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran adalah kitabul huda, kitab yang isinya petunjuk, petunjuk kehidupan, menuju kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada tafsir ayat yang keempat. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal laili idza yasr, wal laili idza yasr, dan demi malam apabila ia berlalu. Dalam bahasa Arab, kata yasr memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah aqbala, demi malam apabila ia datang. Kemudian makna yang kedua dari kata yasr adalah adbara, pergi dan berlalu. Dan makna yang kedua inilah yang diterjemahkan dengannya ayat ini. Wal laili idza yasr, dan demi malam apabila ia berlalu. Maka oleh karena itu para ahli tafsir mentafsirkan ayat ini dengan dua makna. Tafsiran yang pertama, wal laili idza sara wa madha wa dhahaba wa adbara,
Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan malam apabila ia pergi dan berlalu. Malam pergi dan berlalu dengan tibanya waktu fajar. Kemudian makna yang kedua, wal-lail idza aqbala bi dhalamihi, dan demi malam yang datang dengan gelapnya. Dan demi malam yang datang dengan gelapnya. Dan datangnya malam ditandai dengan terbenamnya matahari. Nah, ini dua makna dari tafsiran ayat yang mulia ini. Dan kedua tafsiran ini tidak ada pertentangan di dalamnya. Allah bersumpah dengan malam apabila ia pergi dengan tibanya waktu fajar. Atau dengan makna yang kedua, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan malam apabila ia datang dengan terbenamnya matahari. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Adakah pada yang demikian tersebut terdapat sumpah yang diterima bagi orang-orang yang berakal? Kata Allah Azza wa Jalla, adakah pada demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang memiliki akal dan fikiran? Dalam ayat ini Allah menyebut akal itu dengan kata hijr. Yang makna kata hijr itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya batas. Hijr artinya sesuatu yang membatasi. Allah menyebut akal itu dengan apa? Hijr. Kenapa ikhwatal iman? Azzani Allah wa iyyakum. Karena akal itu yang membatasi manusia dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena dengan akal yang Allah anugerahkan kepada manusia ini, manusia akan bisa dicegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya Allah membahasakannya dengan apa? Hijr. Yang artinya adalah sesuatu yang membatasi. Baik. Maka Allah Azza wa Jalla setelah bersumpah dengan 5 hal. Berapa sumpah Allah di sini? 1, wal fajr. 2, walayalin 10 awal Dzul Hijjah. Yang ketiga, wasyaf'i wal watr. Yang genap dan yang ganjil dengan beberapa tafsiran yang sudah lewat. Sudah berapa jadinya? 4. Yang kelima, wal laili idza yasar. Ini 5 hal yang Allah bersumpah dengannya. Namun Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan al-muqsam alaih. Allah tidak menyebutkan apa tujuannya bersumpah. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya, namun Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan apa tujuannya bersumpah. Untuk apa Allah bersumpah? Para ulama berusaha mencari apa hikmah di balik ayat ini, tafsiran di balik ayat ini. Di antara yang disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Baydawi, kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan tujuannya bersumpah dengan 5 sumpah ini? Karena Allah Azza wa Jalla seolah-olah ingin mengatakan kepada kaum musyrikin yang telah mengingkari akan adanya hari kebangkitan,
sungguh kalian wahai orang-orang musyrikin pasti akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sungguh kalian orang-orang musyrikin pasti akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan bisa mendatangkan ya fajar, Allah bisa mendatangkan malam, Allah bisa menghilangkan malam. Semua ini peringatan bagi mereka orang-orang musyrikin, seolah-olah ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada mereka. Sekufur apapun kalian kepada Allah, meskipun kalian telah mengingkari akan adanya hari kebangkitan, kalian tidak percaya, kalian tidak membenarkan, kalian tidak beriman, maka kalian pasti akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pesan kenapa Allah tidak menyebutkan tujuan bersumpah. Paham para jamaah? Ya. Ini ampun dek sebutang tujuan Allah bersumpah le ayat niki. Padahal 5 sumpah kaduna ini. Padahal 5 makhluk yang digunakan bersumpah. Namun tidak disebutkan tujuan apa? Bersumpah. Tidak lain tujuannya adalah apa? Sebagaimana kita katakan, Allah ingin menyampaikan sebuah pesan kepada orang-orang musyrik bahwasanya mereka akan benar-benar disiksa. Baik. Ayat yang keberapa? Ruli ayat kepira? Ayat ke-5. Ngantok berarti. Ayat keberapa sekarang? Ayat ke-6. Ayat ke-6. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan apa yang telah Allah perbuat kepada kaum Ad? Pertanyaan, makin tiang berketahuan tiba pelungguh niki. Siapa kaum Ad? Saya kaum Ad. Hah? Ahsantum. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad adalah kaum yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kaum Ad ini adalah orang Arab kuno yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-65. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad kami mengutus Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Azza wa Jalla. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum Hud yang disebut dengan kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud yang disebut dengan kaum Ad. Kaum yang terkenal dengan kesombongan, yang terkenal dengan keangkuhan. Mereka kaum yang sombong karena ada kelebihan. Orang sombong karena ada kelebihan. Ada faktor yang mendorong dia untuk berlaku sombong. Ya. Kenapa mereka orang-orang yang sombong? Karena mereka orang yang punya fisik yang sangat kuat, yang Allah berikan kelebihan pada diri mereka. Allah katakan dalam surat yang sama Al-A'raf ayat 69, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan." Ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan bagi kalian kekuatan dalam tubuh dan fisik kalian.
Nanti kita akan baca bagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir saking luar biasa kekuatan dan fisiknya kaumnya Nabi Hud ini. Perhatikan para jemaah yang berkenan. Bahkan sebagian ahli tafsir, tapi ini pendapat yang lemah, mengatakan tinggi kaum Ad itu sampai 300 hasta. Itu menurut sebagian ahli tafsir, 300 hasta. 2 hasta 1 meter, berarti berapa meter itu? 150 meter. Itu menurut sebagian ahli tafsir. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kenapa? Dengan nas yang jelas, dengan dalil yang jelas, bahwasanya manusia yang paling tinggi adalah siapa? Nabi Adam. Berapa tingginya? 60 hasta. Khalaqallahu Adam, dalam Sahih Bukhari, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dzira'an. Allah menciptakan Nabi Adam tingginya 60 hasta. 30 meter. 30 meter dibanding 150 meter sangatlah jauh. Berapa kali lipat? 5 kali lipat. Iya apa enggak? 5 kali 30 15. Allahu Akbar. Nah, tulung dasa meter dan ngumbir buat manusia ini para jamaah, coba pikiran aja dulu. Ya, kita pikirkan 30 meter saja bagaimana rupanya manusia. Allahu Akbar. Nah, dari sini Ibnu Katsir membantah dengan mengatakan, fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Setiap yang masuk surga fisiknya akan berupa Nabi Adam. Berapa? 30 hasta. Allahu Akbar. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Makhluk itu akan terus berkurang posturnya sampai saat ini. Nah, dari sini Ibnu Katsir mengatakan Nabi Adam saja manusia pertama, nabi pertama itu tingginya berapa? 30 hasta. Maka tidak mungkin setelahnya akan semakin bertambah. Tapi nas hadis, keterangan hadis mengatakan akan semakin berkurang. Jelas para jamaah? Baik. Kita lanjut. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-7. Allah mengatakan iramada til imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Para ulama memiliki beberapa tafsiran tentang kata Iram. Tafsiran yang pertama, Iram itu adalah nama kota yang ditinggali oleh kaum Ad. Tempat domisilinya kaum Ad, menurut tafsiran yang pertama namanya kota Iram. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan Iram ini adalah nama kakek buyutnya kaum Ad. Dan ini tafsiran yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Tafsiran yang kedua, Iram itu adalah nama kakek buyutnya kaum Ad. Sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, didukilkan dari kitab tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Adun ibn Iram ibn Awad ibn Sam ibn Nuh. Nah, ini keturunannya. Ad ibn Iram ibn Awad ibn Sam ibn Nuh. Ini asal dari keturunan siapa? Kaum Ad. Baik. Kemudian jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu berapa? 10 abad. Kana bainan Adam wa Nuhin asyratu qurun, kulluhum 'alal Islam. Kata Ikrimah, salah seorang tabi'in yang mulia, jarak antara Adam dengan Nabi Nuh alaihi wassalam itu 10 kurun.
pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir Tabari rahimahullahu taala. Maka ketika mereka diberikan tubuh yang kuat, fisik yang luar biasa, saking kuatnya kalau mereka marah. Lihat para jamaah, saya bacakan tafsirnya di sini. Ya. Kalau mereka kabura wa min haitsu kibri wa tuli ajsamihim, saking besar dan tingginya postur mereka, wa 'idhami khalqihim, saking besarnya fisik mereka, wa quwwati tarkibihim wa syiddati mereka marah terhadap satu perkampungan, tiba satu batu, cukup satu batu, dilempar kepada kampung itu, menjadi orang-orang yang sombong. Tapi lihat sekarang bagaimana kita sangat mudah Allah binasakan mereka. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat, fa amma 'adum fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum 'Ad, mereka orang-orang yang menyombongkan diri di atas permukaan bumi ini. Apa kata mereka? Wa qalu man ashaddu minna quwwatan. Mereka mengatakan, saya lebih kuat dengan kami. Siapa yang lebih kekar badannya? Siapa yang lebih hebat daripada diri kami? Allah bantah mengatakan, awalam yarau annalladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka berpikir yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka? Itulah manusia para jamaah. Giliran dikasih kelebihan cepat lupa. Lu kepe yang lupa. Punya jabatan lupa yang di bawah. Menyombongkan diri. Kelebihan harta menyombongkan diri. Makanya ini bahayanya lebih-lebih ini. Baik. Maka Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka dengan apa? Dengan angin yang datang dari kejauhan, awan yang gelap gulita, yang mereka anggap hanyalah hujan biasa. Berapa hari para jamaah? Ya. 7 malam 8 hari berturut-turut. Dengan itu Allah binasakan mereka dan hancurkan mereka. Allah ceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-24 sampai 25. Falamma ra'awhu 'aridan mustakbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang datang ke lembah-lembah mereka, apa kata mereka? Ini awan yang akan menurunkan hujan. Hujan lagi datang nang kayak ini geger. Mereka senang hujan mau datang. Sama seperti kita musim panas begini, yang ditunggu adalah hujan. Ya. Bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim. Kata Allah, bukan, akan tetapi itu azab yang Allah segerakan bagi kalian. Azab yang kalian minta disegerakan, yaitu angin yang dahsyat yang mengandung siksa yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka tidak ada yang terlihat kecuali tempat yang tersisa dari tempat-tempat tinggal mereka. Gak ada yang tersisa, cuma tempat tinggal mereka yang tinggi-tinggi itu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami memberikan ganjaran dan balasan kepada orang-orang yang berlaku jahat dan berlaku dosa. Kemudian dalam surat Al-Haqqah apa kata Allah? Wa amma 'adum fa uhliku birihin sarsarin
'atiyah. Sedangkan kaum 'Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah timpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Fataral qauma fiha sar'a. Maka kalian melihat bagaimana kaum 'Ad itu menjadi bangkai yang bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang kurma yang telah kosong dan lapuk. Kenapa ikhwatal iman? Allah membahasakan, lihat bangkainya kaum 'Ad itu seperti apa? Batang kurma yang kosong dan lapuk. Kaum 'Ad ini sebagaimana kita katakan, tubuh mereka kekar besar, ya. Ketika datang angin itu mereka bersembunyi di goa, mereka bersembunyi di bawah gunung-gunung. Tapi lihat Allah utus angin, di mana mereka bersembunyi di situ angin itu menarik mereka. Di mana mereka bersembunyi angin itu menarik mereka keluar. Kemudian diombang-ambingkan, bayangkan selama 8 hari. Ya. Sampai-sampai disebutkan usus mereka itu berteberangan keluar dari perut mereka. Saking kerasnya angin tersebut. Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qamar, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, seakan-akan badan mereka itu seperti batang kurma yang terlobangi, perut mereka kosong. Itu cara Allah menghinakan mereka. Itu cara Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. Ya. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, mereka yang punya tubuh yang kuat, fisik yang kekar dan hebat, mudah bagi Allah membinasakan mereka, apalagi sekedar tubuh-tubuh kita yang kecil di masa ini. Maka apa yang harus kita sombongkan? Maka cocok dikatakan oleh para ulama salaf itu, ya, apa yang harus disombongkan manusia ini yang keluar dari lubang air kencing itu sebanyak dua kali. Apa yang harus kita sombongkan ikhwatal iman? Jadi Allah sebutkan cerita kaum 'Ad ini, ya, agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Jangan pernah kita merasa kuat tanpa ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia itu lemah tanpa pertolongan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Lihat Allah katakan ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir, seakan-akan mereka batang kurma yang terlobangi. Lihat angin menghantam mereka, memutar badan mereka, sehingga berteberanganlah usus-usus mereka, isi rongga dalam organ mereka. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Baik. Kemudian ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain. Baik. Disebutkan di sini dalam kitab Aunur Rahman, ya, beliau mengatakan wa haitsu kanu yaftakhirun wa yata'adhamun biquwwatihim ahlakahumullahu bi altafil asya' wa huwa ar-rih al-aqim wa ja'alahum ibratan liman ba'dahum. Sebagaimana yang kita katakan tadi, yang mana mereka orang-orang yang berbangga dan sombong dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun Allah membinasakan mereka dengan sesuatu yang paling lembut, yaitu angin yang dingin. Wa ja'alahum ibratan liman ba'dahum, Allah jadikan mereka pelajaran bagi kaum setelahnya. Padahal Allah katakan dalam ayat ini, allati lam yukhlaqu misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain.
dari sisi kekuatan mereka. Bangunan mereka canggih, fisik mereka juga luar biasa kuatnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, pada ayat berikutnya Allah mengatakan, wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang telah memotong batu-batu yang besar di atas lembah dan gunung. Kaum yang kedua adalah kaum siapa? Kaum Thamud. Siapa kaum Thamud ini? Ya Allah, para jemaah, siapa Thamud? Siapa? Kaum Nabi? Kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wa Thamud, kaum Thamud ini tempat tinggalnya masih tersisa di negeri Saudi Arabia sekarang. Namanya di daerah Mantiqatul Ula, atau disebut dengan Wadi Al-Qura, yang jadi sekarang tempat pariwisata di negeri Saudi Arabia. Ya. Kaum Thamud, kaum Nabi Saleh, juga kaum yang kuat. Bagaimana mereka bisa memahat gunung? Ya, gunung itu dibuat menjadi rumah bagi mereka. Allah Azza wa Jalla menghancurkan kaum Thamud dengan suara yang sangat dahsyat menggelegar, sampai tempat tinggal mereka hancur. Namun ada yang tersisa, sebagaimana kita katakan tadi, sampai detik ini masih ada yang tersisa. Tidak semuanya dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Untuk mengambil pelajaran. Mengunjungi tempat terjadinya siksa Allah Azza wa Jalla ini boleh dengan syarat mengambil pelajaran, bukan untuk rekreasi, bukan untuk bertamasya. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa an takuna bakin aw yusibakum ma asabahum. Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang zalim kecuali dalam keadaan sambil menangis. Tempat terjadinya ya siksa Allah Azza wa Jalla pada umat-umat terdahulu, jangan kesana rekreasi, foto-foto, selfie ceria, dan yang lain enggak. Tapi datang ke sana, apa kata Nabi SAW? Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang telah berbuat zalim illa an takunu bakin, kecuali dalam keadaan untuk menangis, ya, mengingat apa yang telah menimpa mereka, takut khawatir akan tertimpa sebagaimana apa yang menimpa mereka. Maka di sini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kaum Tsamud ini bagaimana mereka bisa memahat gunung yang luar biasa. Dan kita melihat gunung-gunung yang ada di tanah Arab itu batu yang sangat keras, bebatuan yang sangat keras. Perluasan Masjidil Haram itu, untuk menggali batu-batu itu nggak cukup dengan alat berat, tapi pakai bom. Saking kerasnya bebatuan itu. Tapi lihat kaum Ad ini bagaimana? Kaum Tsamud ini bagaimana? Dipahat dengan kekuatan mereka. Ya, gunung itu diukir, dipahat, dihias. Tapi akhir dari orang-orang yang sombong adalah kebinasaan. Sekuat apapun mereka, akhir dari orang yang berbuat sombong adalah kebinasaan. Baik, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ke-10. Wa fir'auna dzil autad.
dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Ada 3 tafsiran para ulama di sini disebutkan oleh para ahli tafsir. Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun kita tahu gelar bagi siapa? Maliku Misr, raja yang menguasai daerah Mesir. Kalau raja yang menguasai daerah Romawi disebut Kaisar. Raja yang menguasai daerah Persia disebut Kisra. Nah, ini bahasa Arabnya. Kisra, Kaisar, wa Fir'aun. Ya. Dan Fir'aun yang dimaksudkan di sini adalah Fir'aun yang diutus kepadanya Nabi Musa alaihi salam, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Dia juga mengatakan hal alimtum ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu bagi kalian ada sesembahan selainku. Baik, kita lanjut. Wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bangunan yang tinggi. Nah, kata autad dalam bahasa Arab bentuk jamak dari kata watad. Ya. Watad ini adalah tali. Tali disebutkan oleh para ahli bahasa, sahibul autad allati yu'azzabu bihan nas wa yutiduhum wa yu'alliquhum biha. Tali yang digunakan untuk menyiksa orang dan untuk menggantung seseorang yang disiksa, itu namanya watad. Baik. Kemudian di antara tafsirannya, wa fir'aun dzil autad wa qila innal murad, yang pertama tafsirannya aizil junudil ladzina sabatu mulkahu, alladzina sabatu mulkahu, Fir'aun yang memiliki bala tentara yang menguatkan kerajaannya. Berarti tafsiran yang pertama zil autad itu adalah apa? Fir'aun memiliki bala tentara yang menguatkan kerajaannya. Baik. Kemudian tafsiran yang kedua, jadi Fir'aun ini menyiksa Bani Israel itu dengan tali, dengan cara mengikat mereka, ya, dan menggantung mereka. Kemudian tafsiran yang lain, ya, ini tafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Fir'aun itu memiliki tempat bermain-main katanya, ya, itu payung-payung yang sangat besar. Kemudian dia dipasak dengan pasak-pasak yang besar. Ini di antara tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, intinya Fir'aun juga salah satu salah satu tokoh yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum-kaum yang lain. Bahkan dia adalah tokoh yang paling kufur, satu-satunya tokoh yang mengaku dirinya Allah Subhanahu wa taala, yang menantang Nabi Musa dengan Harun. Namun meskipun demikian, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun mengatakan, izhaba ila fir'aun fa innahu tagha. Pergilah ke siapa? Fir'aun, sungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada dia dengan ucapan yang lemah lembut. Menyiksa, mengazab, sampai
Nabi Musa dengan Bani Israel melarikan diri. Bagaimana kisah yang ma'ruf, sampai-sampai Jibril alaihi salam turun tangan, jangan sampai Fir'aun ini dapat hidayah. Dimasukkan apa? Lumpur ke dalam tenggorokannya. Lihat ikhwatal iman. Kenapa? Enggak cocok dia dapat apa? Saking kufurnya. Ya. Dimasukkan lumpur laut itu ke dalam mulutnya. Fir'aun ini agar tidak mendapatkan, agar tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Baik, kemudian Allah katakan alladzina taghaw fil bilad, yang mereka semua berbuat semena-mena di atas permukaan bumi ini. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun. Mereka adalah kaum yang melampaui batas. Melampaui batas dengan kesyirikan, sombong, menolak dakwahnya para nabi dan para rasul. Tidak ada kesombongan daripada kesombongan menolak risalah, kerasulan, hidayah, petunjuk yang diemban oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka semua disebut alladzina taghaw fil bilad. Mereka orang-orang yang melampaui batas, yang berlaku semena-mena, ya, di atas permukaan bumi ini. Kemudian kata Allah, fa aktsaru fihal fasad. Lalu mereka banyak melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menuangkan kepada mereka cambuk azab. Kaum 'Ad dengan angin, kaum Tsamud dengan apa? Dengan suara yang menggelegar. Fir'aun dengan apa? Dengan lautan. Ya. Makanya Allah punya cara tersendiri untuk membinasakan orang-orang yang berbuat zalim. Jangan khawatir orang-orang yang terzalimi. Orang-orang yang terzalimi jangan pernah khawatir. Allah punya cara untuk membinasakan dan menghancurkan orang-orang yang berbuat zalim. Makanya lihat, ya, Allah katakan dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sekali-kali mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang berbuat kezaliman. Jangan sekali-kali. Jangan khawatir. Lihat, Allah perintahkan Nabi Musa mengatakan, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa, pergilah dengan hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah dengan tongkatmu lautan tersebut, dia akan menjadi jalan yang kering bagi mereka. La takhafu darakan wa la takhsha. Jangan takut. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, jangan takut engkau akan disusul sama Fir'aun. Jangan takut engkau dikejar sama Fir'aun. Mereka akan tenggelam, engkau akan selamat. Ya. Itulah iman. Makanya ikhwatal iman, wahyu itu di atas akal. Sebagaimana sering kita sampaikan, wahyu itu selalu di atas akal. Untuk melihat, pukul dengan tongkat, bagaimana laut itu terbelah. Taib, azan dulu. Kita azan dulu. Yang terkenal itu para jamaah, ya, jadi dua lautan itu bukan jadi dua, 12 jalur jadinya. Kalau cerita yang terkenal itu lautan itu terbelah menjadi berapa? Jadi dua, bukan, jadi 12 jalur. Baik.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Silakan Anda bertanya para jemaah. Ada yang bertanya? Ah, berarti di nara aman wah ini. Tapi di sini ada pertanyaan di luar tema tapi boleh nggak dijamak sholat asar kapal berangkat jam 4 dari pelabuhan ke Sumbawa tapi harus naik kapal jam 3.30? Dalam beberapa dalil menunjukkan misalkan orang akan safar di waktu zuhur dia akan berangkat, maka boleh dia menjamak sholatnya tapi bukan di qasar. Misalkan zuhur dan asar maka dia sholat 4 rakaat. Namun apabila misalkan dia berangkat misalkan dari Lombok Tengah atau dari Mataram atau Lombok Barat, kemudian dia ketemu zuhur di mana misalkan di Lombok Timur ini, misalkan dia ketemu waktu zuhur, boleh dia qasar? Ya boleh. Dia jamak dan dia qasar. Kenapa? Hukum safar sudah berlaku bagi dia. Ya. Adapun ketika belum dia berangkat safar maka itu belum berlaku hukum apa? Hukum safar bagi dia. Nah, dan jamak, perhatikan, jamak solat, menggabungkan dua solat itu bukan hanya khusus bagi musafir saja, tapi ada uzur-uzur yang tertentu dalam syariat ini yang memperbolehkan bagi seseorang untuk menjamak solat, seperti uzur sakit misalkan, ya dia gabungkan dua solat tidak masalah. Bahkan dalam Sahih Muslim Nabi SAW pernah menjamak solat, ya bukan karena ada uzur takut ataupun karena ada uzur hujan. Nah, wallahu taala ala wa alam. Nah, Pak Harto. Setiap Allah bersumpah tidak menunjukkan maksudnya seperti di surat As-Samsi dia ketika bersumpah di sana 11 kali. Apa tujuannya di sana sampai 11 kali? Taib, surat Asy-Syams. Ya. Terkadang Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa tujuan Allah bersumpah, dan terkadang Allah tidak menyebutkan tujuannya. Kemudian di antara contohnya kata Pak Harto ini surat apa? Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai ma. Kemudian sampai apakah di situ disebutkan? Setelah Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa, disebutkan
qad aflaha man zakkaha. Setelah Allah bersumpah, akan datang tafsirannya ini para jamaah. Selalu bersumpah dengan makhluknya, di situ Allah menyebutkan, beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwa mereka. Tentang pentingnya apa? Tujuan tazkiyatun nafs, pembersihan hati dan jiwa. Ya. Maka terkadang Allah menyebutkan dan terkadang tidak. Nah, wallahu taala ala wa ala. Di sini ada pertanyaan. Apa kata suka? Misalnya kita jamak sholat takbir ataupun takbir, akhirnya apa? Jamak takhir. Akhirnya takbirnya dulu. Jamak takdim terus. Misalnya sholat zuhur kita gabung sholat asar. Nah, kita sholat zuhur sama asar kayak di Mataram. Kita pulang ke Lombok Timur. Terus Kita perkirakan nyampe ke Lombok Timur, kita mau sholat asar lah dulu dengan adanya urusan. Tetapi boleh kita terang sholat asar azanno. Kita ingat kita siwah jamaah, milu kita sholat, mungkin hukum sholat fardhu kena. Taib, dia sudah jamak sholat di tempat safarnya misalkan, ketika safar. Namun sampai rumah dia lupa dirinya sudah sholat. Iya. Kemudian dia ikut sholat kembali. Maka sholat wajib Anda sudah gugur. Sholat Anda bersama jamaah yang kedua itu adalah sholat sunnah. Jelas Pak Kadus? Itu terhitung sholat sunnah. Sebagaimana dalil-dalil yang lain menunjukkan itu. Sebagaimana Mu'adz sholat wajib bersama Nabi, kemudian mengimami kaumnya dengan sholat sunnah. Nah. Maka ini menunjukkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini masih peduli terhadap sholat. Kita masih peduli terhadap sholat kita, alhamdulillah. Padahal dia sudah sholat, tapi dia lupa lagi. Ya, dia ulang lagi sholatnya bersama orang lain. Maka ini menunjukkan ada kepedulian kita tentang sholat kita. Ya. Namun kalau tidak ada kepedulian, maka ini yang berbahaya. Sampai sholatnya dia lupa. Nas'alullah salamul afiyah. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam.